Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Allahumma amin. Baik anak-anakku yang kubanggakan, pada pagi hari ini adalah pertemuan minggu yang kedua, di mana untuk pertemuan minggu kemarin adalah pertemuan pertama. Bab pertama akan dilanjutkan pada hari ini, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di sini ada 5 poin yang perlu kalian perhatikan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan kehidupannya. Poin yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Yang ketiga, bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia. Yang terakhir, Pancasila juga memenuhi fungsi sebagai berikut. Di antaranya, menjadi alat dan upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial. 2. Menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya atau gagasan, bahkan ide-ide dalam kehidupan nyata. 3. Menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila itu sendiri. 4. Menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global. Dan yang terakhir, menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Baik, lanjut. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian bangsa itu adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga satu kesatuan nasional, kepribadian nasional. Oleh karena itu, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus, dan berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lainnya. Pancasila yang menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas serta membedakan dengan bangsa lain. Misalnya, gotong royong yang diyakini oleh Insinyur Soekarno sebagai hal yang harus ada dan menyemangati bangsa Indonesia. Sejatinya dalam tindakan gotong royong terdapat nilai kekeluargaan dan kerjasama yang khas serta merujuk pada kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat, di sini Bapak jelaskan, Pancasila dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Selain itu, Pancasila sebagai perjanjian luhur juga dipandang sebagai kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Next. Yang 5, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di situ ada 3 poin.
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Poin yang pertama, sumber hukum yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis. Poin yang kedua, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, maksudnya aturan hukum atau peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terakhir, kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional ada 2 poin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ideologi itu berarti cara berpikir seseorang, ya, ataupun bisa juga suatu golongan, cara berpikir suatu golongan. 2, Pancasila sebagai ideologi nasional juga merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Lanjut. Ini kedua, tadi kita bahas Pancasila sebagai pandangan hidup. Lalu selanjutnya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ini beda dengan yang tadi. Kenapa arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia? Antara lain, 1, membentuk identitas dan jati diri bangsa. 2, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. 3, memberikan arahan, tujuan dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Adapun tujuan bangsa Indonesia itu termuat pada Undang-Undang 1945 alinea keempat. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2, memajukan kesejahteraan umum. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 4, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan. 5, sarana pemersatu bangsa dan negara. Jadi Pancasila diharapkan mampu menjadi sarana pemersatu bangsa dan negara dengan semboyan dalam lambang negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Baik, selanjutnya setelah Bapak sudah menyampaikan sedikit materi untuk pada pertemuan minggu kedua ini, silahkan kalian baca baik-baik. Setelah kalian membaca tadi teks di atas yang Bapak sampaikan, di situ ada 4 soal. Silakan kalian rangkum, lalu 4 soal ini kalian kerjakan dan kirimkan ke Bapak Guru. Mungkin sampai situ saja. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.